Shalom saudaraku, kembali lagi di siaran CS Media Christ the Savior yang saat ini kita akan mengikuti ringkasan pelajaran sekolah Sabat Semak yang Terbakar, dan biarlah dengan ringkasan sekolah Sabat ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Semak yang terbakar kita akan ikuti bersama-sama. Tema utama yang kita bisa ikuti yang pertama, Allah mendengar jeritan umatnya dan secara aktif mengambil tindakan untuk membebaskan mereka menuju kehidupan baru. Ini adalah tema utama dari pelajaran sekolah Sabat kita. Dan pelajaran ini terbagi dalam dua bagian. Yang pertama panggilan di dalam Keluaran 3, yang kedua menyelesaikan misi di dalam Keluaran 4. Kita akan ikuti bersama-sama. Di dalam panggilan, bagian yang pertama, hari Minggu dengan topik panggilan ilahi di padang gurun. Kita bisa ikuti akan ringkasannya. Yang pertama, Tuhan memanggil kita melalui semak yang terbakar masa kini, yaitu penderitaan, krisis, atau situasi sulit, bukan untuk membinasakan kita, tetapi untuk menyucikan dan mengutus kita. Yang kedua, hadiratnya tetap menyala dan menopang umatnya di zaman akhir. Semak yang terbakar ini melambangkan api, melambangkan kekudusan Tuhan. Semak yang tidak terbakar menunjukkan bahwa umat Allah meskipun dalam penindasan tidak akan binasa karena kasih karunia dan pemeliharaannya. Yang ketiga, Tuhan memanggil Musa dan memintanya menanggalkan kasut, melambangkan penghormatan, kesucian, dan penolakan terhadap hal-hal duniawi saat berada di hadapannya. Di dalam kutipan Patriarch and Proverbs halaman 251, semak menyala namun tidak terbakar adalah lambang yang penuh makna, menunjukkan bahwa Allah hadir dalam penderitaan umatnya dan tidak membiarkan mereka dimusnahkan. Kita masuk pada hari Senin, malaikat Tuhan atau perintah Tuhan. Sebagai ringkasan, yang pertama, panggilan Kristus tetap relevan di zaman ini. Ia masih mengutus umatnya untuk menjadi pembebas rohani bagi dunia yang terikat oleh dosa. Yang kedua, misi ini bukan berdasarkan kecakapan kita, tetapi pada penyertaan ilahi yang dijanjikan. Untuk itu, ada penjelasan Allah transenden dan Allah imanen. Transenden berarti dia jauh melampaui ciptaannya, tidak terbatas oleh ruang, waktu, dan realitas materi. Ia agung, maha tinggi, dan tidak dapat dijangkau oleh manusia melalui kekuatan sendiri. Allah imanen berarti dia hadir dan aktif di dalam ciptaannya, dekat dengan umatnya, menyertai dan terlibat langsung dalam kehidupan manusia. Sebagai kutipan, kita bisa lihat dalam buku yang sama, Patriarch and Proverbs halaman 264. Ketika Tuhan berfirman, "Akulah aku," Ia menyatakan kehadiran kuasa dan kasih-Nya yang transenden dan imanen. Hari Selasa, nama Tuhan. Topik pelajaran aku adalah aku, nama pemelihara dan penyelamat. Bagi ringkasan, ketika Musa bertanya siapa nama Allah yang mengutusnya, Tuhan menjawab, "Aku adalah aku." Nama ini atau YHWH menyatakan keberadaan Allah yang kekal, tak berubah, dan penuh kuasa. Yang kedua, ini bukan hanya nama, melainkan pernyataan karakter dan otoritas ilahi yang mutlak. Sebagai ringkasannya, nama Tuhan menjadi landasan iman, keselamatan, dan pelayanan. Yang kedua, dalam dunia yang kacau dan penuh penyesatan, umat sisa harus berdiri teguh atas nama Tuhan yang hidup sebagai utusannya. Di dalam buku yang sama, kutipan halaman 253, nama Yahweh adalah jaminan kehadiran dan kekuatan.
Ia adalah aku yang memenuhi kebutuhan umatnya sepanjang zaman. Yang kedua terakhir hari Rabu, 4 alasan dan janji Allah. Musa ragu, namun Allah menyediakan. Ini sudah masuk dalam poin yang kedua atau setelah panggilan, yaitu menyelesaikan misi. Ketika Musa ragu, Allah memberi 3 tanda. Yang pertama, tongkat menjadi ular. Kedua, tangan Musa menjadi kusta lalu sembuh. Ketiga, air menjadi darah. Semua itu menegaskan bahwa keberhasilan pelayanan bukan karena kekuatan pribadi, melainkan karena kuasa Allah. Di dalam buku Testimonis jilid 6 halaman 147, Tuhan tidak memanggil orang yang sempurna, tapi yang bersedia dibentuk. Penundaan Musa adalah bagian dari persiapan Allah. Dalam buku yang sama, halaman 310, Patriarch and Prophets, ketika Musa berkata, "Aku tidak pandai bicara," Allah mengingatkan bahwa kuasanya sendiri akan berbicara melalui dia. Yang terakhir, mengenai sunat, tanda perjanjian, ketundukan, dan keselamatan. Kita bisa lihat ringkasannya. Yang pertama, ketaatan total diperlukan bagi siapapun yang ingin menjadi pemimpin umat Tuhan. Tuhan menuntut kesetiaan dalam hal-hal kecil sekalipun, karena Ia mencerminkan karakter kita dan kehormatan bagi namanya. Di dalam buku yang sama, halaman 255, tugas Musa tidak dapat berhasil jika ia sendiri tidak taat sepenuhnya. Tuhan tidak akan memaklumi ketidaktaatan dari hambanya. Kutipan yang terakhir di dalam Christ Object Lesson halaman 309. Sunat jiwa adalah pembaruan oleh Roh Kudus, tanda nyata pertobatan dan perjanjian hidup. Kita ikuti aplikasi atau penutup dari pelajaran ini. Yang pertama, bahwa pelajaran minggu ini mengajak kita untuk menyadari bahwa Tuhan memanggil kita bukan karena kelayakan kita, tetapi karena kasih dan rencananya. Ia hadir di tengah penderitaan, menyatakan namanya, membekali dengan kuasa, dan menuntut ketaatan penuh. Kedua, bahwa dari semak yang menyala hingga pemeteraian melalui sunat, kita belajar bahwa Allah yang transenden pun sangat beriman dengan umatnya. Untuk itu, panggilan bagi kita di era akhir zaman, ya di mana kita hidup saat ini, yang pertama rela merespon panggilannya, percaya akan kehadiran Roh-Nya, hidup di bawah jaminan namanya, taat meski dalam kelemahan, hidup sebagai tanda perjanjian yang nyata, dan yang terakhir, marilah kita menjawab dengan iman, taat, dan kerendahan hati. Sebab seperti Musa kita dipanggil untuk membawa umat keluar dari perhambaan dosa menuju tanah perjanjian surgawi. Kiranya dengan ringkasan pelajaran Sekolah Sabat bisa menjelaskan, menerangkan, memberi pengertian tentang pelajaran Sekolah Sabat di 1 minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.